ke depannya. Hari ini aku mau cerita pengalamanku kemarin ketemu sama teman-teman zilenial, di mana aku berkesempatan untuk memberikan materi mengenai attitude, aptitude, dan altitude. Alhamdulillah diterima cukup baik materinya, responnya juga sangat luar biasa. Yang aku mau bahas adalah beberapa pertanyaan yang mereka ajukan. Oke? Pertama, mereka nanya soal karisma. Gimana sih caranya kita bisa punya karisma yang jatuhnya tuh nggak kelihatan kayak pick me gitu. Emang itu goals-nya para trainer ya. Gimana caranya turun dari mobil pun udah bisa kasih kesan yang positif. Gimana caranya? Caranya adalah well prepare kan udah pasti harus ya dilakuin. Nah, di mindset kita pun sudah harus di-create untuk hal-hal yang positif. Misalkan ada kejadian-kejadian yang bikin kita sebel aja gitu ya, diabaikan dulu deh gitu. Karena kita harus fokus sama materi yang mau kita sampaikan pada hari tersebut gitu. Misalkan kan aku udah prepare ya untuk pakai baju apa, terus make upnya mau seperti apa, terus pilih sepatunya juga apa, harus cari yang paling nyaman, jangan bikin kakinya sakit gitu. Karena aku kalau nyampein materi itu maunya gak duduk, jadi berdiri, jalan-jalan. Kenapa? Tujuannya adalah biar dekat dengan audiens gitu. Nah, proses penyampaian pesan itu akan berhasil ketika audiens merasa dekat dengan pematerinya. Jadi, aku pasti berdiri dan jalan-jalan, kalau bisa ya interaksi dengan audiens gitu. Oleh karena itu, sepatunya juga harus yang nyaman. Nyaman dan sesuai materi ya gitu. Misalkan materinya soal office attire gitu ya, aku nggak bisa pakai sneakers gitu. Tapi kalau ya casual gitu ya aku bisa pakai pakai sneakers. Sneakers paling enak ya. Aku juga paling nyaman dengan sneakers gitu. Kenapa sih karisma itu penting? Bukannya GR, bukannya pengen banget diperhatiin, bukan. Tapi karisma itu dibutuhkan oleh seorang public speaker karena untuk memberikan sebuah materi harus bisa menarik perhatian orang dulu. Seperti misalkan ketika kita masuk, ini siapa ya gitu. Kan tidak semua pembicara itu dikenal sama banyak orang ya gitu. Bisa jadi memang tidak terkenal seperti aku. Bisa jadi juga ya emang orang nggak cari tahu gitu tentang pembicaranya. Jadinya nggak diketahui. Jadi memang penting kita untuk membangun karisma. Sebenarnya sih kalau karisma itu hasilnya ya gitu. Tapi kita sebagai pembicara dari sisi dalam dirinya dulu nih gitu juga harus dibentuk dengan pikiran-pikiran yang positif. Jadi sebelum keluar rumah kita udah harus yakin banget kalau penampilan kita itu nggak ada masalah. Bajunya sudah sesuai, sepatu juga udah nyaman dipakai. Nah, kayak aku kerudung udah cukup nggak kelihatan leher atau apa segala macem, udah cukup nyaman, nggak nyiksa gitu ya, nggak pecekek, nggak ya apapun itulah, nggak terbuka bagian-bagian tertentu, rambutnya juga nggak kelihatan. Sudah kita harus sudah yakin gitu. Nah, setelah itu yang aku lakukan apa? Aku lakukan adalah kalau anak-anak nyebelin gitu ya, diabaikan aja dulu gitu. Nanti aja kalau pengen marah ditunda dulu nanti gitu. Nah, setelah itu aku stop ngaca. Aku ngaca terakhir, aku cek penampilanku bagus gitu ya, nggak ada masalah. Ya udah, setelah itu pergi aja dan jangan ngaca lagi, jangan ngecek-ngecek lagi gitu. Karena nah pikiran kita udah fokus sama audiens yang sedang nunggu kita untuk ngedengerin kita, dan kita juga fokus kalau materi yang mau kita sampaikan itu penting untuk disampaikan. Jadi hilangkan hal-hal yang nggak penting gitu ya, dan ya seorang public speaker tuh harus
bisa membuat orang memperhatikan dia tanpa dia perlu untuk mencari perhatian secara langsung gitu.